Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda tahu bahwasanya iblis laknatullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya. Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahanam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahanam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadzakkarul insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu. Ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menghisap seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya. Tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah, qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar." Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahanam, berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahanam. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali, kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku, celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahanam, dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Innadz zalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladzina amanu wa 'amilus solihat jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis. Isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis. Hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini. Dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat, khutbah yang disampaikan oleh para dai, para ustadz, namun tidak menyentuh mereka, tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis laknatullah alaih, maka mereka pun sadar. Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Iblis dalam khutbahnya
berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahanam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan iblis mengatakan, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Saya sesungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Celah diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah iblis tidak mau disalahkan, iblis menyatakan, innal zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim seperti kalian dan saya, kata iblis, lahum adzabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Bagaimana tidak sedih hati-hati mereka para pengikut iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman. Inilah khutbah iblis yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Semoga saya dan Anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini. Karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata. Khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi, anna lahu dzikra. Penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para dai, dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahanam dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita agar bisa menemani dia di neraka jahanam kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.